Allah sehatkan badannya, Allah jadikan ya keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan semua menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, hafid dan hafizah. Ya insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ibu-ibu semua, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tambah sehat ya. Allah banyakin duit kita. Ya Allah banyakin rezeki kita. Sehatin badan kita, panjangin umur kita, berkahin keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dengan wasilah duduk di majelis ilmu ya kita istiqomah ya terus dalam kebaikan, ya mengharapkan ridho dari Allah, mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kita kemari dibalas dengan kemuliaan dari Allah. Ya segala hajat kita Allah kabulkan, Allah ijabah. Ya segala macam penyakit senantiasa Allah berikan kesehatan, kesembuhan, dan juga segala macam rizki insyaallah Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alhamdulillah. Ya amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ini tambah banyak jamaahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sampai luber keluar kayaknya nih. Ya udah nggak cukup ini majelis zakir ya. Kayaknya kudu beli yang sebelah lagi nih. Dibebasin. Amin. Ya mudah-mudahan doa ibu semua mudah-mudahan nanti bisa dibebasin Abang Haji. Ya amin ya rabbal alamin. Baik ibu semua, kita teruskan kajian kita dari kitab Nasaihul Ibad ya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Insyaallah kita sampai halaman berapa, Bu? 137 makalah 35. Oh, makalah ke-35 137. Nah, 137 makalah ke-35 dari kitab Nasaihul Ibad. Ya. Betul? Ya, 35 ya. Mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu inna ashabal a'mali arba'u khisalin al-'afwu indal ghadabi wal judu fil 'ushrati wal 'iffatu fil khulwati wa qawlul haqqi liman yakhafuhu aw yarjuhu. Alhamdulillah. Yang 36 kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Innal aqila al-hakima la yakhlu min arba'i sa'atun yunaji fiha rabbahu wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu wa sa'atun yamshi fiha ila ikhwanihi alladzina yukhbirunahu bi'uyubihi wa sa'atun yukhalli baina nafsihi wa ladzatiha al-halal. Ya baik, yang 35 4 amalan yang paling
sulit dalam kehidupan dunia. Ya. Nah, ini dijelaskan, dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang merupakan sahabat dan juga menantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 amalan yang paling sulit yang dikatakan oleh beliau, yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan inna ashabal a'mali arba'u khisalin, ya sesungguhnya amalan, ya al-amal amalan, ya ashab, ya berasal dari kata sa'bun, yang sulit, yang susah. Itu ada berapa? Ada arba'u, ya ada 4 khisalin, ya 4 hal, ya 4 perkara. Yang pertama al-afu indal ghadabi, ya yang pertama afu, yaitu memaafkan. Ya makanya kita kalau minta maaf kita bilang pakai bahasa Arab, apa bahasa Arabnya? Afwan. Ya, atau ada orang bilang terima kasih ya kepada kita, kemudian ibu nggak apa-apa jawabnya dengan afwan. Ya afwan, nah itu memaafkan. Ya kapan memaafkan? Indal ghadabi, ya ketika ghadab, ya ketika lagi marah, ya ketika kita lagi kesel. Nah ghadab itu kesel, ya marah. Kemudian yang kedua wal judu fil usrah, yang kedua al jud, ya al jud itu dermawan, ya orang muhsinin, ya orang yang suka berbagi, orang yang suka berbagi, nolong dan sebagainya. Wal judu fil usrah, yaitu dermawan ketika ekonomi kita lagi sulit, ya itu yang kedua. Kemudian yang ketiga wal iffatu fil khulwah, ya iffah, ya iffah itu adalah ya menjaga diri, ya kita mawas diri, menjaga diri. Kapan? Fil khulwah, ketika kita lagi ya sendirian, ya menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal ya yang buruk, kemaksiatan dan sebagainya ketika kita lagi sendirian. Nah yang keempat ya wa qaulul haqqi liman yakhaf, ya kemudian qaulul haqqi, yaitu berkata yang benar, yang sebenarnya, yang hak, liman yakhafu, ya kepada orang yang memang ya dia itu segan, dia takutin, tapi dia berani. Ya kalau itu orang lagi salah maka dikatakan bahwasanya dia salah. Ya au yarjuh, ya atau orang yang diharapkan kebaikannya. Nah ini yang 4 hal yang diingatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga Syekh Nawawi Al-Bantani mengingatkan kita semua, ya amalan yang paling sulit, dan kita ini kalau bisa melakukan ini berarti kita lulus, ya kemudian Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama ya bahwasanya al-afu indal ghadab. Nah itu ada penjelasannya tuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan siapa yang menahan amarahnya maka Allah akan menahan azabnya. Ya. Bagaimana manusia memang manusia yang kuat, ya manusia yang kuat kata Rasul bukan mereka yang bisa gulat, ya ketika berantem dia menang, bukan, ya bukan mereka yang sering nge-gym yang badannya gede, enggak, tapi orang yang kuat kata Rasul adalah mereka yang bisa menahan amarahnya, ya ketika dia sedang kesel, sedang marah, bagaimana dia bisa menahan amarahnya. Ya, nah ini lagi-lagi sulit ibu. Ya al-afu, apalagi kita harus memaafkan orang, mungkin orang itu menyakiti kita, ya orang itu bikin kesel kita, ngomongin kita, ya atau jelek-jelekin kita, ya. Dan ternyata kita tahu, ya kita kesel, kita marah. Nah disinilah bagaimana ini akhlak yang tertinggi.
Ya, makanya bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau mencontohkan akhlak yang luar biasa. Ya Rasulullah, ya ada ya orang yang benci dengan beliau, ya dikata-katain. Ya di pasar Madinah itu ada pengemis Yahudi, ya sering ngatain baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya apa aja dikata setiap hari. Tapi subhanallah ternyata ya pengemis itu pengemis yang buta, dan setiap hari ya dia disuapin oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sambil disuapin sama Rasul itu sambil dicaci maki baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dikatain apa aja, Rasulullah diam aja. Ya padahal lagi disuapin sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah meninggal ketika itu Sayyidina Abu Bakar, ya mertua beliau, kemudian bertanya kepada istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah siapa bu? Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ditanya Sayyidah Aisyah, wahai anakku tercinta, ya istri Rasulullah, ada nggak amalan yang lain yang belum aku lakuin, yang Rasulullah kerjain? Ya kemudian kata Sayyidah Aisyah, ada wahai ayahandaku tercinta. Ya ayah Rasulullah itu ya setiap pagi atau kapanpun dia selalu pergi ke pasar. Kemudian apa yang beliau lakukan? Beliau nyuapin, ada pengemis yang suka ngatain Rasul, akan tetapi disuapin oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sehingga ketika Rasulullah meninggal, ini pengemis nyari, ya kok nggak ada lagi yang nyuapin saya. Ya biasanya setiap hari ada yang nyuapin dia. Ternyata datang Sayyidina Abu Bakar, ya kemudian juga beliau dengar Sayyidina Abu Bakar bahwasanya Rasulullah dijelek-jelekin dan sebagainya, tapi bagaimana Sayyidina Abu Bakar juga ikut nyuapin, ya langsung nyuapin. Ternyata qadarullah, ya dalam beberapa riwayat memang sebelum disuapin itu dipapah dulu oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kayak anak kecil. Jadi kalau kita mau nyuapin bocah, dipapah dulu sama emaknya, ya dihalusin dulu baru disuapin. Ya ternyata ketika dipapah, ya berasa tuh beda baunya, ya sama kayak ibu mungkin ya sama suami. Anak mungkin kenal, ini mah bukan ibu nih, bukan emak, ya ini jigongnya babak begitu, ya beda, ya bagaimana baunya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya keringat beliau tidak seperti keringat manusia pada umumnya. Ya apa yang keluar dari lisan beliau, air dari mulut beliau itu beda dengan manusia pada umumnya. Makanya beda. Ya ketika dirasa, ketika dimakan, langsung tahu tuh pengemis, kamu bukan orang yang setiap hari yang nyuapin saya. Kemudian benar, ya kata Abu Bakar, benar, saya bukan orang yang setiap hari yang nyuapin engkau. Ya lalu kemana? Ya orang yang setiap hari nyuapin saya. Ya bahwasanya beliau telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya yang setiap hari engkau katakan keburukannya, engkau jelek-jelekin, engkau caci maki dan sebagainya, itulah setiap hari beliau yang nyuapin. Ya langsung pengemis tersebut ya menangis, ya kemudian meminta maaf, kemudian juga masuk Islam. Banyak ya orang yang nyakitin Rasul, ya ketika lagi sholat kemudian dilemparin kotoran, ya kemudian diludahi dan sebagainya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah marah. Ya ketika Rasulullah habis hijrah kemudian harus kembali lagi ke Mekah, ya terjadi yang namanya Fathu Mekah. Kapan terjadi Fathu Mekah, Ibu? Ya, tahun 8 Hijriyah. Jadi setelah 8 tahun Rasulullah di Madinah, balik lagi, ya bisa masuk kota Mekah dengan tenang, dengan aman, dengan nyaman. Ya tahun ke-6, ya tahun ke-7 udah berusaha masuk, tapi ditolak, diusir sama orang Quraisy, ya kafir Quraisy.
Akhirnya tahun 8 baru bisa masuk. Ya, terjadi yang namanya Fathu Makkah. Makanya kalau ibu baca surah Al-Fath itu, kalau suka baca surah Al-Fath bunyi apa? Inna fatahna ya laka fatham mubina. Bahwasanya Allah berikan kemenangan yang besar. Salah satu tafsirannya adalah Fathu Makkah, pembebasan penaklukan kota Mekah. Atau ibu baca surah An-Nasr, apa bunyinya bu? An-Nasr apa bunyinya? An-Nasr bukan Alam Nasroh. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, kalau datang yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang namanya al-fath. Ya, al-fathu itu adalah Fathu Makkah. Ketika terjadi Fathu Makkah, ya para sahabat bilang hadza yaumul malhamah, ini adalah hari pembalasan. Ya, balas dendam. Dulu kita diusir, ya dulu kita disakitin, dizalimin, ya dulu kita nggak boleh ibadah, dulu kita banyak orang tua kita yang dibunuh karena mereka beriman kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat mau membalas kepada orang-orang kafir Quraisy, tapi apa kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hadza yaumul marhamah. Ini bukan hari balas dendam, tapi ini adalah hari berkasih sayang. Ini subhanallah. Ya, akhlaknya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kita bisa nggak bu begitu? Insya Allahnya apa nih? Insya Allahnya apa bu? Bisa ya? Kira-kira ada tetangga, ada teman yang suka ngomongin kita, ya. Kalau ngomongin kita bukan mulut doang, tapi badannya juga ikut gerak begitu. Ya, dipraktekin. Ya, mukanya bisa berubah begitu. Ya. Itu kalau ngomongin kita kira-kira gimana, Bu? Ya, doain aja ya. Ya, mudah-mudahan tambah banyak duitnya, rezekinya. Nah itu memang yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah sama Sayyidah Aisyah pernah lagi duduk-duduk ya di sekitar Ka'bah. Ya, kemudian datang ya orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya As-samu ya Rasulullah, as-samu ya Rasulullah. Ya. Jadi as-samu itu adalah racun, ya, atau celaka. Ya, celaka atau bahasa kita mungkin kalau kita bilang itu mampus lu gitu. Nah, itu bahasa kita tuh. Orang liok begitu. Ya. Kalau ketemu orang yang dia kesel, apalagi kalau dia ya keparengan lagi jatuh, ya lagi nabrak begitu kan, ya kita dengar oh dia tabrakan, alhamdulillah ya subhanallah, ya mereka datang bilang as-samu ya Rasulullah, ya kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan assalamu alaikum. Ya, semoga celaka ya mampus juga buat kalian. Ya, tapi ketika itu baginda Rasul mengingatkan istrinya jangan diulang lagi kalimat as-samu, tapi cukup alaikum aja. Ya. Jadi cukup alaikum, enggak usah mengucapkan as-samunya. Ya, artinya bagaimana Rasulullah lagi-lagi mengajarkan akhlak yang baik. Ya, biarkan mereka nanti yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak sekali ya, ada yang suka ngatain Rasul, nyakitin Rasul, tiba-tiba sakit, yang setiap hari ngeludahin, buangin kotoran dan sebagainya. Ini orang sakit ya, kemudian Rasulullah malah nyari ketika dia nggak kelihatan. Ya, setiap hari
ya, buang kotoran, nyakitin Rasul, tiba-tiba nggak ada, dicari oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita gimana, Bu? Ya, ini orang nggak ada nih yang suka ngomongin kita, jelek-jelekin kita, tumben nih. Ya ternyata dia sakit, kita senang apa sedih? Hah? Kita senang apa sedih ini urusan? Oh, ya Allah, ya emang susah, ya susah ya Bu. Tapi begitulah akhlak yang mulia, maka ganjarannya dari mulia ini sulit nih hidup, ya. Jadi jadi orang yang baik itu sulit, makanya orang yang baik itu mulia, ya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mampu kita memaafkan, ya, ketika kita lagi marah. Maka bagaimana ketika kita lagi marah? Rasulullah memerintahkan ketika kita marahnya berdiri, maka kita harus duduk, ya, jangan berdiri. Disuruh duduk oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau duduk masih marah juga disuruh wudhu, jangan suruh tidur. Ya. Tidur ogah dia, ya. Jangan disuruh tidur, tapi disuruh wudhu, ya, disuruh wudhu sama Rasul, ya, biar semuanya tuh adem, mukanya, ya, hatinya, tangannya, kakinya, semua ada. Nah itu yang pertama, yang sulit, ya, yang sulit, tapi kalau kita lakuin, insyaallah, ya, kita menjadi hamba yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Nah yang kedua, ya, kita dermawan, kita suka berbagi, ya, kita suka memberi ketika ekonomi kita lagi sulit, lagi susah. Ya Allah, ini juga susah ini, ya. Terkadang kita buat makan aja susah, ya, tiba-tiba ada orang apa, Bu? Ya, orang minta-minta dan sebagainya, ya, kalau dia lagi butuh, subhanallah, ya, maka ini kemuliaan, ya. Ada orang tiba-tiba minjem duit, ya, padahal kita juga lagi butuh, ya, tapi ini orang bener emang lagi butuh, ya, dan ini orang baik, ya, kalau minjem duit dia idep, dia ngerti, dia paham, nanti bakal dibalikin. Nah, kalau yang nggak idep, nah, gimana, Bu? Ya Allah, ya, terkadang ada orang yang baik, ya, pengen minjemin, ya, tapi ketika udah dipinjem malah dilupain, ya. Yang ribet, yang sibuk, yang minjemin, ya, yang minjem mah pura-pura orang tahu, nggak pernah tahu, lupa dan sebagainya, ya, ada yang begitu. Ya Allah, ya, mudah-mudahan Allah banyakin duitnya biar bisa bayar utang, ya, amin ya Rabbal alamin, ya. Nah, orang dermawan, ya, bahwasanya memang ketika dia bisa berbagi walaupun dia lagi susah. Ya, banyak juga orang misalnya, ya, dia mau pergi haji, tiba-tiba duitnya kepake, ya, ada saudaranya, ada tetangganya minjem. Nah itu juga banyak, tapi subhanallah balasannya, ya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan keberkahan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka kalau misalnya tadi udah kita udah niat ngebantu orang, Ibu, kemudian tiba-tiba nih orang udah dibantu ngelupain kita, kemudian juga pura-pura lupa dengan utangnya dan sebagainya, maka, ya, utang yang Ibu berikan itu menjadi sedekah, ya, buat Ibu, ya. Jadi dari Ibu pertama, ya, ngutangin buat dia, maka itu menjadi sedekah, ya, menjadi pahala sedekah sampai nanti dia bayar utang, ya. Kalau nggak bayar juga, maka nanti akan, ya, sampai di akhirat nanti, ya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf, tidak mau menyolati jenazah yang masih punya hutang. Tapi kalau Ustaz, ada yang disolatin, Rasulullah minta jaminan dulu,
Jadi kalau ada sahabat, ada orang yang punya utang, ditanya dulu, ini orang punya utang apa enggak? Ketika punya utang, siapa yang berani jamin utangnya? Ya, makanya kita kalau sholat jenazah, mohon maaf ibu semua, itu ada ahli waris yang ngomong. Ya, jadi jaminan. Ya, ini orang tua saya, ibu saya, kakak saya, adik saya. Kalau ada hakul adami, ada hak-hak manusia, baik utang piutang ataupun yang lainnya yang belum diselesaikan, maka boleh menghubungi kami. Nah, itu namanya jaminan tuh. Ya, biar apa? Biar si mayit ini jenazah ini enak nanti ya jalannya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi walaupun dia punya warisan tapi warisannya bentuk utang begitu. Ya nggak apa-apa, ini kebaikan. Ya, buat kebaikan buat anaknya. Jadi kalau ada orang tua misalnya ninggalin warisan tapi bentuknya utang, ya ini kebaikan yang bisa kita lakuin ya, bakti kita buat orang tua kita. Ya, kemudian juga kita adalah warisan orang tua. Ya, jadi warisan itu bukan hanya harta, tapi bagaimana anak keturunan yang ditinggalkan juga adalah warisan. Ini menjadi pengingat ya buat kita semua, kemudian juga diri saya semuanya ya, bahwasanya lagi-lagi ya orang yang bisa berbagi ya, berbagi walaupun di waktu sulit ya, sebisa kita ya, sebisa kita ya. Kemudian yang ketiga ya, menjaga diri, al-iffah ya, menjaga diri kemudian ketika kita lagi sendirian. Nah, ini juga ya susah juga nih ya, terkadang kita semangat ibadah kalau apa Bu? Kalau lagi rame-rame nih, kalau lagi rame-rame rajin ya. Ini kita nih ya, saya dah ya. Jadi kalau kita lagi sendirian, males ngapa-ngapain ya. Kira-kira kalau rame-rame, kalau dilihatin orang sholatnya berapa menit Bu? Sejam, Masya Allah ya. Satu rakaat satu jam, 2 rakaat 2 jam, berarti sholat zuhur 4 jam itu, nyambung ke asar ya, nyambung ke asar. Nah itu kita kalau lagi rame-rame. Tapi kalau lagi sendiri iya kayak JNE, secepat kilat begitu. Nah itu lagi-lagi kita biasanya, Allah alam, mudah-mudahan ibu di sini nggak ada ya. Yang ada ibu kalau lagi sendirian ya, bertambah khusyuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Biasanya kalau lagi sendirian tambah lama sholatnya ya. Kalau kita kan kalau lagi jamaah, kalau lagi rame-rame kan nggak boleh tuh sholat lama-lama ya, diomelin. Tapi kalau mau sholat lama-lama boleh sendirian ya, boleh sholat sendirian ya. Bahwasanya para ulama kita, para sahabat Sayyidina Ali itu kalau lagi sholat itu misalnya satu sholat itu bisa habis 30 juz ya, 30 juz bisa habis dibaca ya. Kalau kita jamaahnya yang habis ya, tinggal imamnya ya, jamaahnya udah pada kabur ya, subhanallah ya. Jadi kemudian kalau ibu lihat hadis juga, baginda Rasulullah SAW mengatakan ya, di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan langsung dari Allah, pertolongan langsung nanti di yaumil akhir, yaitu adalah rajulun, ketika ada seorang manusia dia menangis ya dalam kesendiriannya ya, dalam sendiri dia menangis. Kenapa? Karena dia ingat dengan dosanya ya, meneteskan air mata ya, ketika dia bermunajat, dia beribadah, dia berdoa, kemudian dia ingat dengan kesalahannya, dosa-dosanya, kekurangannya dan sebagainya, sehingga meneteskan air mata. Nah ini, jadi ini mengingatkan buat diri kita semua bagaimana kita bisa semangat
ya kalau kita lagi sendirian ataupun kita lagi rame-rame, ya, lagi bersama-sama, insyaallah. Kemudian yang keempat, ya, berkata yang benar, ya, kepada orang yang disegenin atau orang yang diharapkan kebaikannya. Nah, ini kadang kita lemah kepada dua orang ini, ya. Kalau ada orang yang kita segenin, ya, atau ada orang yang memang kita lagi pengen, ya, bantuannya, pertolongannya, ya, padahal kita tahu ini orang ada salahnya, ada perbuatan, ya, yang melanggar dan sebagainya, ya, maka ternyata kita, ya, biasanya nggak mau berkata yang sebenarnya. Maka harus, ya, maka kata Rasulullah, qul haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar walaupun itu pahit, ya, walaupun itu pahit maka katakanlah yang benar. Ya, bahkan kalau ada orang yang tahu, ya, akan yang namanya keburukan, kemaksiatan, ya, kesalahan, kemudian dia diem aja, ya, dia tidak berkata yang jujur, tidak berkata yang benar, ya, maka dikatakan orang itu seperti setan yang bisu, ya. As-sakitu 'anil haq, kata Rasul, as-sakitu 'anil haq, orang yang diem, ya, kalau ada kebenaran, ya, yang malah dia biarkan yang namanya keburukan, kemaksiatan, kejahatan, ya, maka kata Rasul itu adalah asyaitanu akhras, itu adalah setan yang bisu, ya, setan yang bisu. Ya, jadi terkadang kita tadi nggak mau atau nggak enakan ada orang yang sering ngebantuin kita, atau kita nanti minta pertolongan lagi sama dia, kemudian juga orang yang dia segenin, dihormatin, ya, ternyata yang namanya manusia kan nggak luput dari yang namanya salah dan lupa, dosa dan sebagainya. Maka boleh, ya, dengan cara kita, dengan ngomong baik-baik, ya, karena kita berkata yang sebenarnya, maka ini adalah tanda bahwasanya kita cinta sama beliau, ya, bahwasanya sayang kita kepada beliau semua, ya, kita ingatkan, ya, dalam kebaikan, dan juga kita misalnya yang diingetin, ya, maka kita jangan marah, ya, kita jangan kesel, ya, kalau ada orang, ya, misalnya dekat sama kita, apa-apa sama kita, ternyata kalau minta bantuan sama kita, kemudian tiba-tiba dia ngingetin kita kalau kita ini salah, ya, maka kita jangan kesel, ya, lu udah tiap hari gua bantuin, masih ngajarin gua juga, ya, masih ngatur gua juga, enggak, ya, tapi itu orang lagi sayang sama kita, ya, itu orang lagi ngingetin kita, ya, untuk senantiasa dalam kebaikan. Insyaallah kita dengerin azan dulu, Ibu. Hadis yang terakhir di makalah 35 itu, ya, dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah juga bersabda, siapa yang sanggup menahan amarahnya, berlapang dadanya, kemudian selalu berbuat kebaikan dan menyambung silaturahim dan menunaikan amanah, niscaya Allah pada hari kiamat akan memasukkan dia ke dalam cahayanya yang agung, yang mulia. Insyaallah. Lagi-lagi orang yang berbuat kebaikan, ya, sebesar apapun, ya, orang berbuat keburukan, sejahat apapun, ya, orang berbuat kebaikan, kejelekan, maka bagaimana kita bisa berbuat kebaikan, dan kebaikan itu yang menyebabkan nanti insyaallah, ya, kita akan mendapatkan kemuliaan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang susah, Ibu, ya, lagi-lagi berat, ya, lagi-lagi berat ketika ada orang yang nyakitin hati kita dan sebagainya, tapi kita harus maafin, berat memang. Tapi itulah, ya, kemuliaan yang Allah berikan, ya, ada orang yang nipu kita, ngambil harta kita dan sebagainya, lagi-lagi berat, ya, tapi kita diperintahkan untuk bersabar, untuk ikhlas, ya, itu mengikhlaskan, ya, nanti biar itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita tinggal
bagaimana berbuat kebaikan. Ya, ketika ada orang yang berbuat keburukan, kemudian kita berbuat kebaikan, kita ganti dengan kebaikan, insyaallah. Itu yang membedakan kita ya dengan orang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Baik, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat ya. Allah berkahi hidup kita. Allah cakepin akhlak kita, ya, hati kita, ya, pikiran kita semuanya. Ya, biarin orang mau ngomong apa, mau ngelakuin apa kepada kita, yang penting kita nggak pernah ngomongin dia, yang penting kita nggak pernah jelek-jelekin dia, yang penting kita nggak pernah ngerugiin dia, ya, ya, yang ada kita malah cakepin dia, kita baikin dia dan sebagainya, insyaallah. Ya, ada yang mau ditambahin atau ditanyakan? Ya, Haji. Kalau kita sudah satu bencinya, kalau Iya. sudah jelek-jeleknya, satu sampai otak kalau kita sampai ke hati, ingin membalasnya, kadang-kadang ketemu dia, misalnya ingin bolanya udah jauh, ingin apa namanya menghindari atau gimana untuk cara menghindari supaya tidak ada kontak, kita maafkan tetap, tapi silaturahmi jalan, tapi kita hanya menghindar. Kalaupun kita bertatap muka, kita banyak ngomong, Iya. kan ini kita menghindar untuk mau diam aja gitu. Bagaimana sikap kita? Ya, jadi subhanallah. Ya, kalau hati kita udah maafin, tapi rasanya Ustaz kalau ketemu dia apa teh bahasa Sundanya? Teh Jidai. Gedek. Oh gitu bahasanya gedek ya? Oh iya, bahasa orang sini gedek juga berarti. Ya, tapi ketemu dia gedek Ustaz. Tapi hatinya udah plong gitu, udah maafin. Ya nggak apa-apa, kalau mau menghindar nggak apa-apa. Ya, daripada ya kita kesel dan sebagainya, ya malah bikin penyakit dalam diri kita, kemudian ngurang-ngurangin amal kebaikan kita. Ya, nggak apa-apa kita menghindar, ya, dengan tujuan yang baik. Ya, kita menghindar dengan tujuan yang baik. Tapi mudah-mudahan nanti ya jadi terbiasa seperti itu. Ya, mudah-mudahan kalau ketemu dia udah, ya, bahwasanya kita tahu nanti biar Allah yang ngurus, ya, yang penting saya udah berbuat baik, ketemu dia juga saya negor, ya, ketemu dia juga saya senyum, tapi dia mau orang senyum Ustaz, ya, yang ada cemberut baik, ya, itu masih mending Ustaz cemberut, kadang melengos baik, ya, ketemu buang muka melengos, ya. Iya, padahal saya orang minta duit, ya, saya kagak minjem duit, tapi dia mah melengos baik. Nggak apa-apa dah, biarin, ya. Insya Allah, ya. Apa gara-gara kita nggak ngaji, gara-gara sedikit nggak ngaji. Makanya nih ibu yang ngaji, ya, ibu yang ngaji kalau misalnya masih begitu juga berarti ilmunya nggak dipakai, nggak bermanfaat. Mohon maaf, ya. Jadi ibu harus beda. Orang yang ngaji itu paham, ya. Orang yang ngaji itu dia tahu ilmunya, ya. Buat apa ibu kalau ngaji dekat sama ustadz, dekat sama orang-orang baik, tapi hatinya masih kesel, ya. Tapi masih suka kesel, benci sama orang lain, ya. Kalau tadi masih kesel nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Yang penting hati, ya, hati udah ikhlasin, hati udah ngeredoin. Tapi kalau misalnya tadi Ustaz, ya, kalau ketemu rasanya masih nggak bisa, ya, nggak mau ketemu dan sebagainya, nggak apa-apa. Yang penting pelan-pelan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ikhlas, bisa normal, ya. Iya, jangan gara-gara dibilangin dikit jadi kagak ngaji. Ya, ngambek. Ada itu Ustaz, ya, tempat jamaah saya ngajar, ya, tapi dia nggak pernah ikut pengajian di musola itu. Jadi
ketika dibilangin, jadi orang kalau imam emang banyak salahnya, ya banyak kurangnya. Nah diingetin sama jamaah, diingetin yang sama yang lain, malah kagak datang lagi ke musola, ya malah nggak mau sholat di situ. Ya ketika dibilangin, ya artinya ngebilangin kan sayang, ya biar nih nanti dia bisa belajar lagi, bisa perbaikin lebih bagus lagi, ya lebih bagus lagi jadi imamnya. Dulu juga saya begitu pas awal-awal. Dulu ketika khotib Jumat masih banyak salahnya. Dulu bapak saya punya ustadz tuh, punya guru. Jadi kalau ada apa-apa yang ngajarin memang dia tuh. Ya, jadi ada satu masjid di Petukangan, ketika saya baru awal-awal khotib Jumat, ternyata banyak kurangnya, banyak salahnya. Dan banyak orang ngomongin. Ternyata saya diajak ya ke rumah tuh gurunya bapak saya, ya kemudian diajarin, dibilangin. Ya, alhamdulillah. Ya, lagi-lagi ya kita ambil kebaikannya. Ya, ada orang yang nasehatin, ya bilangin kepada kita, jangan nanti kita jadi kesel. Ya, apalagi tadi ketika dibilangin ya kagak ngaji dan sebagainya, ya atau diomongin dikit langsung kesel. Ya enggak. Jadi mudah-mudahan ya Allah kasih hati kita, ya hati yang kuat, kemudian juga pundak yang kuat, insyaallah. Ya mau ngapain orang jelek-jelekin kita, ya memang kita nggak pernah lepas Bu dari yang namanya keburukan orang, dari lisan orang. Ya pasti ada orang yang jelek-jelekin kita, ngomong kita biarin. Ya kita nggak pernah bisa, walaupun nama saudara. Ya jangankan jeleknya kita, buruknya kita aja masih diomongin. Ya insyaallah biarin. Insyaallah mudah-mudahan ya semuanya dikasih kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kudu kita lupain, yang sering kita ulang. Dua yang harus sering kita lupain apa, Bu? Yang kudu kita lupain. Kebaikan kita kepada orang lain, keburukan orang lain kepada kita. Yang kudu kita ingat dua hal yang kudu kita ingat. Kebaikan orang lain kepada diri kita, kemudian kebaikan gimana yang kudu kita ingat kebaikan orang kepada kita, kemudian kesalahan keburukan kita kepada orang lain. Nah itu ya, jangan dibolak-balik ya. Ada 4 hal, yang 2 kudu kita ingat, yang 2 kudu kita lupain, insyaallah. Ya, terima kasih. Mohon maaf yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kita suka sama pemahaman saya, kita doakan agar kita paham. Iya, alhamdulillah. Saya juga melaksanakan pemahaman itu. Kita berusaha berbaik, tapi yang ini arti kita membersihkan apa ya, benci itu. Karena kalau udah benci dari sampai kotor, jadi kita kesal di bawahnya. Lama-lama stroke tuh kan? Lama-lama stroke kita tidak mau benci ya. Dan kita jauh. Jadi obat stroke itu begitu Bu. Hilangin rasa-rasa dalam hati itu. Iya, kita pemahaman saya aja banyak yang nggak suka, tapi orang nggak suka kita doain aja dia suka. Pada kita ya Bu, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkati kita. Amin. Menjaga kita semuanya dan juga kita bisa ngaji dengan apa yang kita dapatkan yang ini. Mudah-mudahan jamaah ayat itu semua Allah berikan kita sehat dan juga hati yang tenang menghadapi sesuatu. Jangan teman-teman sedikit salah sama teman jangan. Ya Bu, saya sekali capek-capek lagi kotor lagi hati kita. Ya Bu, dengan ya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kalau kita membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu, mohon berkenan kalau ada gejala ditanyakan dari kita untuk suaminya tidak sakit. Kami kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Semoga terima sehat selalu dan bisa kita sholat.